Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan atas Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana uh, uh, Tungtung ya, Kristen Owanes versus Tritunggal ya, Tungtung versus Ones, Ones ya. Jadi ini gelut ini ya, ada Adereon, ada Billy, dan juga ada Malikil. Terus ada perempuan-perempuan itu siapa saya tidak kenal ya. Tapi yang bikin kita lucu ya inilah tadi, sudah apa ya, di dalam kekristenan itu memang bikin kita geli kalau kita yang paham gitu ya, itu bikin kita tertawa kalau ketika sesama mereka berdebat itu padahal sama-sama tidak masuk di akal, sama-sama memaksakan tapi merasa wah gitu ya. Dan lucu kan muslimin ya, kelahinya itu lucu, artinya bertekak apa nih ya, bertekak argumentasi yang sama-sama ngarangnya ini lucu-lucu gitu. Dan ada Demian juga ya. Nah, oke, demikian kamu muslimin videonya. Lihat. Itu dari situs Katolik? Iya. Ortodoks. Itu bukan Katolik. Saya bukan Katolik. Saya juga bukan Katolik. Itu orang-orang yang memframing Marmar. Itu orang-orang yang membuat gambar seperti itu. Berangan bro. Biar paham ke Marmar. Ikonografi itu nggak bisa bapak digambar. Bilang bahwa bapak itu adalah Yesus itu aja, kamu bilang bukan. Kan gue menanggapi gambarmu. Terus giliran dibilang yang Bang Cak Lontong bilang, oh ya udah berarti yang kepalanya Kan mereka 4 ini kamu suka bilang bawa bukan. ayat Daniel. Terus yang dikasih Billy kamu Bapak bilang tidak juga bukan. terlihat, Jadi Marmar. model Kamu, Tuhan kau aduh, macam mana? gantian dong. Jadi Marmar. jadi sabar. Jadi Sabar. Marmar ini Jadi biasanya begini. keramik ya. Jadi begini, Adek menolak gambar ini. Ini bukan gambar ortodoks. Kita cari gambar ortodoks. Gak boleh ditolak ini, Adek. Ini gambarmu, Adek. Apa itu? Itu apa? Itu apa? Iya. Itu Ini apa? Teofani itu. Todong. Teofani. Iya, iya. Itu Teofani pak. Itu Teofani Sedikit kali 3. Ya astaga. Itu Teofani. Di pohon tembak Mulai yang menemui Abraham. ngeles. Loh, yang ortodoks siapa kok? Dikit kali 3. Loh, memang kan tiga Bang John, orang datangin Bang Abraham. John, dibaca Bang John Teofani. tuh. Dibaca di atas itu, Bang. Holy Trinity. Wah. Baca di atas. Loh ya itu. Ortodoks. Bro, itu kenapa ada pohon dan gambar makanan? Itu pelajaran itu pak. Berarti konsep itu nggak dipahami sama Makanya teman-teman. liatin ikonografi langsung bro. Makanya Nah, liatin loh. Ikonografi liatin dong. Loh, Ini ayo. Ini Loh, saya terpisah tuh menjelaskan tidak kok. bisa bersama-sama ini. Ini terpisah. Iya. Ini tiga. Saya ini bisa menjelaskan itu gambar. Ini bisa dipisahkan loh. 3 Teofani. Ya udah kalau nggak mau denger. Wes, Katanya tidak bisa dipisahkan. kok nggak bisa dipisahkan? Gimana sih Itu bisa maksudnya? dipisahkan. Saya kan menjelaskan itu gambar tentang apa. Ikonografinya kak. Nggak dengar dulu. Itu Jadi gambar. waktu anak Wih. disalib Bapak kemana? Loh kok itu bro itu gambar Teofani kan udah gue bilangin pak. Ya udah kan kamu nggak mau denger tuh penjelasan saya. Ya udah nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Gue juga nggak marah kok. Ya udah terserah kamu lah. Aku mau menjelaskan ikonografi kok. Tapi duduknya kok bisa. Iya, Udah, Lor. katanya Nggak tidak apa-apa. bisa terpisahkan. Itu Jadi waktu Teofani, disalib bro. bapaknya kemana? Iya. Ketakutan gitu? Ya. Sembunyi gitu? Iya, Iya, ya bapak, kenapa engkau tinggalkan aku ya bapak, ya bapaknya aku sendiri. Iya. Satu tidak bisa dipisahkan, tapi mereka minum 3 pisah Enggak, gini loh bro. Enggak, gue tuh hanya menanggapin apa yang tersaji. Ya, gue hanya menanggapi apa yang tersaji. Iya.
Gua hanya menanggapi apa yang tersaji. Bajon, Itu Bajon, penjelasan Tritunggal, itu penjelasan Teofani di Kejadian 18 kali itu yang ini. Bajon, Tritunggal Maha Kudus ini. Nah, kalian kan meyakini yang di perjanjian yang tiga dalam Kejadian 18 itu kan adalah siapa? Yang kalian yakini Kejadian 18 itu adalah Tritunggal. Ya itu kan Teofani, bro. Iya. Iya, Tritunggal. Tiga pernyataan. Kan kalian akui itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang turut. Oh, bro. Bro. Enggak gini loh. Gue nggak pernah bilang 3 pernyataan loh. Enggak gini loh. Oh iya, tiga oknum. Bukan 3 oknum. Jadi tiga apa? Tiga Tuhan. Jangan kayak gitu. Enggak gini loh. Tiga keberadaan. Oke. Bill, iya, kalau tiga ngomong keberadaan. Itu, dengar dulu nggak, biar kamu disiplin. Kalau kamu mau berargumen lawan, nggak dengar. Tadi lo bilang 3 oknum, mama gua baru aja. Siapa bilang? Tadi lo bilang beda oknum. Bapak sama Adonai itu beda oknum. Sekarang kamu bilang bukan oknum gimana sih? Ini kan gue males nih. Ya sekarang begini. Tadi dia bilang beda oknum nggak sih? Begini Kak Marmar. Kamar kita ikutin aja dia ini. Jadi ini 3 apa ini menurut kamu? Ya sudah. Oke. Sekarang. Lu dari kemarin kayak gini sih Marmar masa. Sekarang kamu jelaskan ini disebut 3 apa? Supaya clear, kita nggak usah panjang-panjang. 3 apa? Open mic. Ini disebut 3 apa? Lo kok di mute sih? Iya, 3 apa? 3 apa? Lo itu hipostasis, 3 hipostasis. Okay. Hipostasis berarti ada 3 keberadaan. Hipostasis itu kan berbicara keberadaan. Realita konkret. Ya, realita betul. Konkret. Realita konkret artinya 3 ya. Realita konkret artinya yang bisa dilihat dengan panca indera dan bisa disentuh. Itu realita konkret. Bukan begini. Realita konkret apa? Lo kamu mau minta jelasin nggak? Saya nggak minta penjelasan realita konkret. Rencananya kamu mau nanya atau gimana sih? Tidak. Saya hanya menjelaskan realita konkret berarti bisa disentuh. Betul lah gambar ini. Di sini ada berapa wajah dalam gambar ini? Bukan wajah ini, Bang. Tiga realita yang konkret ini yang bisa disentuh, bisa dilihat, bisa disentuh. Kalau kita mau lihat wajahnya di sini ada berapa wajah di sini? Sama nggak yang aku bawakan tadi yang aku pulang dari Thailand? Makanya yang Kristen-Kristen yang membela Tritunggal ini Kristen dungu, tapi mau mengaku satu. Kalian itu penipu. Namanya Tritunggal ini 3 realita konkret ini. Jadi ada 3 Tuhan kalian. Jangan jadi Kristen penipu. Itu kan cuma gambar. Jadi kau bilang kamu penipu lah ya, sih baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Penipu lah. Bicara apa? Kau nyambung di apa? Elang. Coba kau tajam sedikit dulu otakmu. Sekarang gini, kita masuk ke substansi. Saya bilang Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah 3 penyataan kasih. Kita masuk ke substansi ya. Menurut Bang Billy, Yesus punya bapak nggak? Nama bapak tidak siapa? lah. Nggak punya bapak. Iya. Namanya bapak siapa? Berarti Yesus berbohong dong kalau dia bilang bapakku. Bapakku artinya apa? Itu berbicara tentang apa yang dia dirinya yang dia kosongkan. Oh, jadi bapakku dia sendiri. Ya sendirilah. Kau terima tidak? Enggak, kau terima tidak? Terima tidak? Kau tertawa. Yang mengutus Yesus itu Yesus sendiri. Betul, melihat yang mengutus aku. Nah, kalau kau tidak terima, konsekuensi logisnya apa? Berarti ada Tuhan satu mengutus Tuhan Yesus. Kan begitu. Murid Yesus menyambut Yesus, murid-muridnya juga Yesus. Sabar. Diam. Oke. Sekarang begini. Berarti ada Tuhan yang satu mengutus Tuhan yang satu, betul? Pilih kalau Yesus adalah Bapa, kenapa Yesus berkata baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kalian jawab dulu. Kalian jawab dulu. Berarti ada Tuhan satu mengutus Tuhan yang lain, betul, Demian? Kalau Bapa itu adalah Yesus, berarti kan sudah clear. Berarti sudah clear. Sudah clear. Berarti lebih daripada satu Tuhan, karena ada Tuhan yang satu mengutus kepada Tuhan yang satu. Sudah selesai kita. Saya ikuti. Udah. Oke. Sudah selesai. Sebentar. Sudah selesai. Apa lagi? Berarti Yesus berdoa kepada Tuhan yang lain ya? Betul. Sebentar. Berarti tadi kan Bang Billy udah akui kan bahwasanya Bapak itu Yesus. Kalau pertanyaan berikutnya, kalau Bapak itu Yesus, kenapa Yesus bilang Bapak lebih besar daripada aku? Itu kan pengajaran Demian. Jadi yang pertama Tuhan Yesus itu. Jadi ngajarin bohong, maksudnya gimana? Ngajarin bohong, maksudnya gimana, Bang? Ngajarin kamu supaya pintar, tetapi jadi gimana? Oke, saya jawab. Bapak kenapa dia lebih besar? Coba saya jawab. Kenapa ya? Saya Anak jawab. tidak tahu Bapak saja.
Oke, saya jawab. Jadi begini ya. Roh itu penurut, daging itu lemah. Firman itu menjadi daging. Dalam kedagingan Tuhan Yesus itu menjadi apa? Teladan. Agar dia kita tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi selalu mengandalkan rohnya. Dagingnya Daging Bapak nggak waktu jadi daging? Daging itu karena hanya ada satu Allah, yaitu Yotefave. Yesus adalah Yotefave, yaitu daging Yotefave. Yotefave bukanlah manusia. Diam dulu. Yotefave itu bukanlah manusia. Yotefave dia apa? Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Bapa. Dagingnya itu Bapak juga nggak? Ya kan cuma sebutan gelar daging ya. Juga Bapak. Lah kalau daging itu juga Bapak, kenapa sang Bapak yang adalah daging ini dia Jadi itu adalah daging Yotefave. Kok Demian dikeluarin itu lagi puncak-puncaknya loh, Bro. Jangan nggak masuk. Jadi itu adalah daging Yotefave. Tuhan Yotefave itu adalah Tuhan. Dia adalah apa? Bapa. Dia adalah apa? Ya, Yotefave itu adalah Bapa. Yesus adalah Yotefave itu sendiri. Dia sebagai pencipta, dia dipanggil Bapa. Jadi itu daging apa? Daging Yotefave, daging Tuhan. Makanya yang mati itu adalah Tuhan, yang lahir adalah Tuhan. Kalian kan penyembah 3 Tuhan. Yang dungu ini Kristen-Kristen yang ngaku Protestan, tapi kata siapa Allah punya daging? Kamu Allah, tapi Kenapa? Allah itu roh. Siapa nih yang daging itu anak manusia, Yesus. Oke. Kita gali ya, kita gali. Oke. Bang Bil, kalau dagingnya itu yang jadi manusia ini yang disebut sebagai Yesus itu Bapak juga. Kenapa dia bilang Bapak lebih besar daripada aku? Apakah waktu itu lagi lawak gitu loh? Apakah waktu itu lagi lawak? Oke. Sekarang mana si Animun? Mana dia? Lari, turun. Mana dia tadi? Dinaikin dulu mereka ini. Kita jangan dulu masuk bahasa ayat. Lari kalian. Lari. Mana dia tadi? Si tadi. Nanti ku ajarkan. Jadi ya jelas, sudah jelas. Naikkan. Nah, maksudnya saya kok begitu loh. Kan kalian tolong jangan seperti di pasar. Kalian nge-kick, kalian nanya mah. Tolong jangan di pasar. Kalau satu lagi bicara, jangan dipotong, disiplin, oke? Jangan di room tritunggal. Kamu kalau bicara. Jangan seperti di pasar, orang lagi bicara, kalian potong, kalian sela. Solusinya apa? Kuturunkan kalau saya lagi bicara. Oke. Jangan dikikong. Makanya Demian kalau saya lagi bicara. Salam, Sankim. Saya tidak kick, saya yang kick kalian itu moderator supaya kalian satu-satu ngomong. Oke, makanya kalau bicara satu-satu, jangan dipotong. Enggak, kita nggak ada yang kick kok, benar-benar. Enggak, kita yang salah. Saya yang turunkan. Kita yang salah. Saya ini Kristen paling jujur. Gue yang turun tadi. Sudah. Adek, menurut kamu Adek, di dalam Alkitab itu ada berapa Tuhan? Kamu ngomong dulu. Presentasikan dulu. Kita dengar. Oke. Ya, di dalam Kejadian dari Kejadian sampai Wahyu, ya, berbicara tentang keselamatan. Betul? Ya. Betul. Oleh berapa nama? 1, 2 atau 3 nama? Samkim jawab, Samkim. Berapa nama? Ya. 3. One name. Namanya siapa? Bapak. Anaknya itu Yesus Kristus. Jesus Christ. Namanya? Iya. Nama anak. Tadi saya mau kejar dulu itu loh masalah anak dan Bapak itu sama atau enggak tuh loh. Lanjut Dem. Silakan. Iya. Nah, ini lagi Bang Bil. Jadi Yesus kan bilang bahwasanya anak tidak tahu, Bapak saja. Kalau memang anak itu dan Bapak itu sama, kenapa Yesus bilang Bapak hanya Bapak yang tahu, anak enggak? Bapak itu Bapak yang roh itu sewaktu dia mengambil jadi daging, dia disebut anak. Bapak. Bapak yang sudah mengambil daging, ya artinya Bapak juga dong yang sudah mengambil daging. Kok kamu samain terus? Mana lagi yang Bapak mana lagi yang ibaratnya? Demian, dengar, pelan-pelan. Kamu pakai analogimu gini, sebentar. Bapak yang jadi Bapak, kenapa dia disebut Bapak di dalam eksistensi sebagai sumbernya dia roh yang tidak kelihatan. Dia itu transenden. Emang firman kelihatan? Dengar dulu. Sewaktu Bapak yang transenden ini menjadi imanen, dia mengambil rupa daging.
mengambil wujud datang ke dunia ini, dia disebut anak. Tidak lontong, Bapak yang jadi Nangkap nggak sampai di sini? Bapak yang mengambil rupa, menjadi daging, yang menjadi manusia, yang mengambil rupa manusia itu disebut anak. Bukan firman-Nya. Jadi sebentar. Dari yang transenden menjadi imanen, sewaktu di transenden dia disebut Bapak. Sewaktu dia sudah menjadi imanen yang bisa dilihat, dia menjadi anak disebutannya. Dan dia itu tetap roh yang sama, yaitu roh apa? Eksistensinya roh disebut Roh Kudus. Berarti sekarang udah nggak ada anak. Itu. Loh. Oke, silakan. Kalau Anda bilang kayak gitu, Anda udah sampai ke arti sebelah. Artinya Allah sudah tidak maha hadir. Dia sudah datang jadi daging, artinya dia kosong kan gitu kan, pengertiannya seperti itu. Calontong. Tadi kan Calontong. Lanjut, Bro. Bang Calontong, saya rasa kita itu nggak usah berdebat aja dengan mereka karena mereka itu motong terus. Yang kedua, kita ini lebih baik kita mengajarkan kepada mereka yang mau belajar. Kalau mereka mau belajar boleh, tapi jangan dipotong. Mereka motong terus. Saya lagi buka data loh. Cuma data ini cuma dibiarin. Bagaimana ini ceritanya? Pak Billy, dalam penjelasan mereka cuma dibiarkan. Itu lebih cerdas dari Pak Billy kali. Oke, saya coba kamu. Makanya Pak Billy tidak mau Oke, saya tanya kamu. Nama Allah yang dikenal di dalam Kejadian sampai Wahyu ada berapa nama? Satu. Ketika di dalam kitab Yesaya mengatakan bukan duta, bukan utusan, kamu terima nggak bahwa Yotevave itu sendiri yang menjadi apa? Menjadi daging. Terima tidak? Masalahnya Bapak kenapa jadi daging? Masalahnya itu yang tertulis di dalam Alkitab. Firman itu menjadi daging. Nah, kalau itu yang Yesaya Pak Billy bilang, ini pertanyaan saya, mengapa Bapak jadi daging? Mengapa Bapak jadi daging? Itu yang tertulis di dalam Alkitab menjadi daging. Bukan ini kan? Kenapa jadi daging tuh Bapak itu? Di dalam Alkitab ditulis firman itu menjadi daging. Kenapa ditulis menjadi daging menurut kamu? Oh, ini muter-muter ini firman lagi. Bilangnya Bapak atau roh itu daging. Oke, sekarang kan cuma ada satu nama. Oke, ini kan cuma ada satu nama, Yotevave, betul? Ya. Kemudian dia dalam roh. Ketika Yotevave mengatakan akulah Yotevave, tidak ada juru selamat yang lain. Berarti dia yang menjadi daging di dalam Yohanes 1 ayat 14, betul? Yang menjadi manusia tuh firman. Menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 14. Oke. Yang jadi daging itu apa? Firman atau Bapak? Yotevave. Ya, berarti Yotevave kan Bapak kan? Yotevave itu Bapa. Yotevave itu Tuhan. Bukan firmannya Yotevave kan? Bukan, dia sendiri. Nanti kantor retek lagi nanti tuh Pak Ade. Dia sendiri, kau terima tidak? Ade, ini ortodoks tidak menggunakan perjanjian lama. Karena Pak Billy, Bapak itu tidak punya firman ya Pak Billy ya? Loh, sekarang begini saya tanya kamu. Bapak sendiri yang jadi daging itu, bukan firmannya. Oke. Sekarang saya tanya kamu, Bapak namanya siapa, bro? Jawab. Yotevave. Berarti ketika dikatakan Yotevave yang menjadi daging, Bapak atau bukan? Nah, pertanyaan saya, itu Bapak punya firman? Enggak jawab. Yotevave, Bapak kan itu cuma sebutan. Saya pahami firmannya Yotevave yang jadi daging. Di ayat mana? Nah, kalau bukan duta, bukan utusan, kamu bilang perkataannya, berarti itu bukan dirinya sendiri, tapi suaranya, betul? Loh, Pak Billy sering bilang hologos. Hologos itu sang firman. Pak Billy mau gunakan logos atau hologos? Hologos lah, Samkim, pelan-pelan dulu ya. Saya lihat kamu jujur atau enggak. Ketika dikatakan bahwa akulah Yotevave, tidak ada juru selamat yang lain, berarti dia sendiri yang menyelamatkan, betul? Ya, karena itu belum berawal Yesus itu. Nah. Berarti Yesus adalah Yotevave itu sendiri, betul? Yesus adalah Yotevave itu sendiri. Iya, betul? Itu di Yesaya. Iya, saya tanya, kamu akui nggak bahwa Yesus adalah Yotevave itu sendiri? Ya, nanti diluruskan saya. Nggak, saya tanya. Kan, tunggu dulu. Saya tahu, ya, Yesus saya tanya. Yesus itu berawal ketika dia nusul jadi daging yang kamu bilang. Sabar, saya tanya dulu. Bro, jangan dulu kita pindah. Kamu akui tidak bahwa Yesus adalah Yotevave?
Tidak, iya atau tidak? No. No. Oke, berarti kalau kamu mengatakan bahwa Yesus bukan ada juru selamat, berarti ada dua juru selamat, yaitu Yotevave dan Yesus, betul? Yesus itu adalah firman-Nya Yotevave. Ya, sabar, iya. Kalau kamu bilang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Yotevave, berarti ada dua juru selamat, betul? Masalahnya mengapa dia harus berinkarnasi? Jangan dulu, betul atau tidak ada dua juru selamat. Jangan dulu masalah. Mengapa dia berinkarnasi? Enggak, bukan dulu. Kamu pasti, memang kamu ini memang Kristen yang tidak jujur. Kalau ya Tuhan Yesus bukanlah Yotevave, berarti ada dua. Sendiri. Apa? Anak itu yang membuka jalan keselamatan dan kita bisa menuju ke Bapa. Jadi nggak ada lagi penghalang buat kamu ke Bapa sekarang. Kamu sudah diselamatkan oleh darah anak domba. Kamu bisa berdoa sama Bapa. Jadi kamu tuh yang Yesus ajarkan. Saya tanya dulu. Gitu loh. Yesus ya. itu membuka perantara. Maksudnya itu. Iya. Saya tanya dulu. Minta di tengah. Bang John, jangan terima telepon Bang John. Oke. Gitu loh. Di sini dikatakan begini. Bang John, aduh. Bang John, jangan dulu di tengah, Bang John. Oke. Ini kalian ini susah sekali. Nah, jangan dulu masuk. Di sini kita lihat dulu penjumlahannya. Nah, di sini dikatakan, akulah Yotevave, tidak ada juru selamat yang lain. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah Yotevave, berarti ada dua juru selamat. Betul tidak, Selby? Betul tidak? Terus wait. Bukan gini loh. Yotevave itu kan nama Allah. Amat pertama kali dia. Ada berapa Allah memang di Alkitab? Kemudian sang firman Yon, satu-satu, Yon. Yesus itu satu-satu. Yon, berkata, saya aku diam jalan juga dari kebenaran dan hidup. Itu Iya. 14 ayat 6. Ini yang kita fokus di sini, Sebi. Fokus dulu. Kan di sini Yotevave mengatakan, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain. Kamu kan menolak bahwa Tuhan Yesus adalah Yotevave, betul tidak? Tolak kamu kan? Kalian tolak nggak? Hah? Allah itu ya, dia tidak. Tolak kamu terima tapi atau di tolak? Situ bukan. Bro, sis, nggak ada tapi-tapi. Iya, tidak, saya tidak tolak. Kamu tidak tolak bahwa Yesus adalah Yotevave, betul? Betul, nggak ditolak. Kamu munafik, kamu Aderion diam kamu. Tadi kamu ketika Demian bilang beda, kamu terima. Jangan jadi orang munafik kau. Tadi kau semua dengar lo adik menolak bahwa Yesus adalah Yotevave. Jangan, makanya Tritunggal itu mulut iblis, pendusta. Betul nggak Bang Daniel? Adik tadi tolak. Yotevave itu sebutan. Aku yang ada dan tidak ada. Yotevave sebutan ya. Ya ampunilah, lebih kacau. Kacau sekali. Kamu baca ini. Kamu baca ini. Baca ini. Mata di papan. Mata di papan. Mata di papan. Nama sebutan, aduh parah lagi. Mata di papan, makanya kamu itu diajarin tidak paham. Sebelum mata di papan, suruh mereka buka terjemahan jangan LAI, karena dalam terjemahan LAI nggak pernah ketemu namanya Yahweh. Pokoknya nanti mereka bingung, kasih tahu mata di papan, buka Alkitabnya di terjemahan ILT atau terjemahan KJV. Berlontong, jangan ngomong itu aja kan Yahweh itu bukan nama itu. Kok bisa nama ada konsultasi? Benar nggak? Nggak, apa yang aku katakan benar nggak? Ada nggak di dalam terjemahan LAI nama Yahweh? Nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, makanya aku bilang waktu si Billy nunjukkan ini. Gue ditanya nunjukkan ini. Ya, ini gue bukan motong-motong. Gue ditanya nih. Kalau gue jawab nanti gue. Jadi makanya aku jelaskan gini supaya kalian ngerti nama Yahweh itu ada di mana. Nggak nyambung. Nama Yahweh itu nggak ada di LAI, terjemahan LAI nggak ada. Jadi pakai terjemahan lain supaya ketemu. Nggak, kita nggak bahas itu, bro. Oke. Nama Yahweh itu bukan namanya, bahkan itu kok ada huruf konsonan gitu loh. Jadi nama Tuhan apa? Lu belajar dari siapa? Salah membawa nama itu. Lu belajar dari mana nih? Itu bukan nama Tuhan. Data itu juga salah gitu loh. Alkitab itu jelas-jelas itu namaku.
Kok ini kenapa nih bisa jadi bilang itu bukan namaku? Si bahasa Ibraninya merah loh bro, dia tuh potong-potong. Sepenuhnya benar, itu bukan kebenaran. Namanya kok nama. Emangnya Allah punya nama? Kita mau percaya kamu atau percaya kitab suci sih? Emangnya kalau datang dengan logikamu yang ngawur kayak gitu, lu nggak usah percaya kitab kalau begitu. Mau percaya omongan lu atau mau percaya siapa nih? Aduh, susah berat. yang lain, kalau namanya itu hanya nggak terus itu disebutkan gitu loh. Wujudnya, kenapa harus ditutupi nama Yahweh sebagai juru? Ini orang kita nggak mau ada dualisme di sini, kepercayaan gitu. Dualisme kalau betul memang namanya Yahweh itu lah, kamu aja kan kamu tafsir juga Yahweh itu kamu Yesus, aja kan, gitu. terhitung itu lebih dari dualisme. Padahal itu bukan nama, yang nama itu Yesus gitu. Aduh, ini orang nggak ngerti. Kenapa nama itu nggak disebut? Bang John, tulisan kuning ini dibuang saja lah Bang John. Kalau saya buka data kembali lagi ke tengah dia Bang John. Nggak ada. Tapi sebenarnya makna sebenarnya bukan nama itu. Yaser Ye. Oke. Kamu baca ke ayat selanjutnya. Oke, kita buka ya. Kita buka biar mulut orang ini. Tunggu. Enggak, kita tanya dulu dia percaya tidak ayat ini. Aku ada. Ya, kamu percaya ayat ini benar atau salah? Coba kau baca. Esra itu bukan nama, makna. Gak tahu apa Gak tahu apa kamu ini. Ini jadi ini benar atau salah? Iya, ini adalah nama. Itu makna. Betul. Iya, ini itu makna yang berarti. Enggak, coba kamu baca ini. Ini baca. Selamanya ada. Aku terus ada. Iya. Kamu baca ini. Kamu bicara asumsi di atas data yang tertulis. Kamu Kristen atau bukan? Jangan merusak Kristen. Yahweh itu apa sih? Itu dia bilang itu kenapa Bill? Dia nggak tahu baca. Coba kamu baca itu dia, apa? Bill. Ini ya saya 42 ayat 8. Coba kamu baca. Di situ nama itu. Nah, iya, kamu mau baca apa di situ? Ibraninya itu mana sebutannya? I am Yahweh. That's my name. Ya, jadi nama Allah apa sebenarnya nama Allah di sini? Kau baca apa? Kalau kamu baca di situ Yod He. Iya. Kalau kamu baca di situ Yod He Wahwe itu namanya. Kamu terima nggak? Yesus adalah Yod He Wahwe itu sendiri. Terima tidak? Iya, Yod He Wahwe apa artinya? Enggak, sekarang begini. Kamu terima tidak bahwa artinya, Bill? Enggak, saya tanya dulu. Ini kan di sini ditulis akulah Yod He Wahwe. Itu nama atau bukan menurut kamu? Itu bukan nama, itu makna. Memang itu tahu nggak? Rasul, aku menanya dia nih. Nah, goblok orang ini. Rasul, aku menanya dia, nama itu apa yang dia mengerti? Nama itu artinya apa? Nama. Iya. Gak usah dulu Yotevave. Nama itu pengertiannya apa? Makanya aku bilang dengan meyakini jadi Tritunggal jadi pendusta. Iya. Jadi dia nggak bisa bedakan nama dan sebutan itu apa. Sudah jelas-jelas tertulis di sini akulah Yotevave, Yodhewahe, itulah namaku. Oh bukan. Memang kamu itu. Kurang ajar kamu itu. Ayat Alkitab kamu mau dustai. Ya, sekarang kamu artikan Yodhewahe itu artinya apa? Nggak, lu jelaskan dulu nama dan sebutan itu bedanya apa sehingga kamu bilang itu sebutan. Atau sama aja tuh, nama itu adalah bla bla bla, sebutan itu adalah bla 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 bla. Dia menyebut nama kamu itu definisikan nama tuh. Bentar. Seperti kamu definisikan namaku di situ, di situ namaku. Kamu dia menyebutkan namaku itu menunjukkan pribadinya Tot Suka. Namaku itu yang tidak berpribadi seperti segini loh. Saya harus punya pribadi supaya sebut saya. Makanya dia menuliskan di situ namaku. Jadi dia itu nggak berpribadi. Kalau kamu bilang dia itu nggak bernama, maka dia nggak berpribadi.
Benar nggak? Kenapa kamu bilang dia 3 pribadi? Gini, batu aja, batu. Ini, dengar. Candi aja punya nama. Proper name-nya tuh Candi Borobudur. Bedanya Candi Borobudur dengan Candi Prambanan tuh apa? Karena namanya beda, tempatnya beda, lokasinya beda. Dia punya proper name. Iya. Candi itu sebutan yang namanya generic name untuk membedakan Candi Borobudur dengan Candi Prambanan yang namanya. Yang satu Borobudur, yang satu Prambanan. Itu batu loh punya nama, proper name. Masa Tuhan lah Anda bilang paling semcit lah nggak punya nama? Bagaimana sih Anda? Dia bukan proper name. Kamu baca Keluaran. Makanya dia menyebutkan Enggak, kamu baca. Bentar, kamu baca Keluaran 3 ayat 15. Jangan baca ayat 14-nya aja. Baca ayat 15-nya, Sebi. Ya ampun. Ini aku baca ya ayat 15-nya nih ya. Dari ayat 14 dulu ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yot-Heh-Vaveh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Jadi namaku sekaligus sebutan tuh. Lu paham nggak? Jadi lu nggak bisa bilang, oh ini sebutan doang. Ini secara proper atau secara khusus adalah panggilan nama secara pribadi. Ya, kemudian nanti ada orang-orang. Bentar. Kemudian nanti ada orang-orang Mesir, ya, yang memakai nama itu untuk disematkan kepada dewa-dewi mereka, itu urusan lain, ya. Bang Iringan, itu karena kalau itu udah terdegradasi. Nama Allah turun temurun, mengapa dibilang Yesus PB? Kamu ngerti nggak Yesus itu apa? Namanya yang gimana tuh cara menjelaskan dari konsonan itu berkaitan dengan sebagai pribadi, bro, bukan proper name seperti kita. Oke, di sini ada tertulis akulah Yot-Heh-Vaveh, itulah namaku. Kalian terima tidak? Bill, klik itu noun proper itu, di situ tunjukin tuh Bill, ada tulisan di sebelah Yahweh itu kan ada noun proper. Enggak, tadi gambar tadi udah benar tuh. Tunjukin ke dia. Nah, itu di yang tadi barusan. Proper name nih. Kalau bilang bukan proper name, ini Ali nih yang nulis ini, bukan Tungtung. Kok lu merasa lebih hebat dari orang yang paham gramatikal gitu? Nah, sekarang di sini dikatakan Yot-Heh-Vaveh. Sekarang kalian terima nggak itu namanya? Kalian tolak demi Tritunggal. Ketika mengatakan bahwa akulah Yot-Heh-Vaveh, tidak ada juru selamat yang lain, kalian mengatakan Yot-Heh-Vaveh beda dengan Tuhan Yesus, kalian tolak. Berarti kalian itu mati-matian satu Tuhan, satu juru selamat, ada dua. Atau kalian penggal aja perjanjian lama, pakai perjanjian baru. Kalian ini pembuat kejahatan loh. Itulah namaku turun temurun. Enggak. Mestinya di sana di PB juga itu ya. Kita lagi belajar Yesaya 42 ayat 8. Jangan pindah-pindah ke kejadian. Ini salah satu sindrom. Ini salah satu efek. Sewaktu terjemahan itu tidak menuliskan secara jelas nama Sang Pencipta itu. Karena nama yang proper itu diterjemahkan menjadi generik di dalam terjemahan lama, perjanjian lama. Karena nama itu nggak pernah ditemuin di dalam terjemahan LAI. Yang proper name, yang harusnya Yahweh, diterjemahkan menjadi TUHAN huruf besar, jadi generik. Baru ya. Inilah, dengar dulu. Inilah efek sindrom. Karena nama Yahweh itu sehingga nama ini sangat seakan-akan janggal banget. Karena dalam terjemahan LAI nggak pernah ada nama satu Yahweh pun yang dimunculkan. Yahweh itu nggak pernah disebut nama Yahweh itu. Oke. Sekarang begini. Oke, kamu akui nggak Tetragrammaton ini adalah nama Tuhan? Nama Yahweh gitu loh. Oke. Sekarang begini, Salkim. Di Yesaya mengatakan akulah Yot-Heh-Vaveh, akulah Tetragrammaton ini. Terserah kalian baca apa ini Tetragrammaton ini ya. Terserah. Sekarang akulah ya
Ini ditulis Yod He Waw He. Akulah Yod He Waw He, itu adalah namaku. Kalian akui tidak? Itu adalah satu-satunya nama Tuhan. Akui tidak? Kamu akui? Dan Yod He Waw He mengatakan bahwa dia adalah juru selamat. Kamu akui? Nah, sekarang saya tanya, juru selamat kamu siapa? Yod He Waw He atau Tuhan Yesus? Yod He Waw He. Bukan Tuhan Yesus. Loh, jadi kamu menurutmu bukan Yod He Waw He yang saya tanya. Jadi juru selamat itu. Kan saya tanya, mana yang juru selamat kamu? Sesuai kamu kan, logika kamu. Yod He Waw He saya bilang. Berarti Yesus bukanlah juru selamatmu, Sebi, betul? Yesus juru selamat. Bukan juru selamat. Aduh, bau gini. Jadi masih juru sama saya. Sakit perut gue gara-gara lu. Sakit perut gara-gara Bill. Pak Kingkringan, jangan ketawa-ketawa Pak Kingkringan. Nama gue aja ngiringan, lu sebut aja salah. Bagaimana nama Tuhan? Yesus itu perantara yang di apa? Saya tanya Sebi. Oleh Yahweh. Saya tanya. Menebus kita. Anda katakan Yesus itu perantara doang. Yesus artinya perantara, makelar doang gitu. Oke. Lu jadi muslim aja, Sebi. Lu jadi muslim aja. Masa kamu jadikan Yesus sebagai perantara, makelar doang? Bagaimana sih kamu? Kamu sebut Yesus Yahweh juru selamat itu dengan menghadirkan Yesus itu datang ke dunia. Itu masalahnya. Kamu nggak ngerti itu gitu loh. Yahweh itu jadi calon. Oke, Sebi. Akulah Yod He Waw He, tidak ada juru selamat selain aku. Yang juru selamat kamu siapa? Yod He Waw He atau Tuhan Yesus? Yahweh itu seperti ayat yang kamu sampaikan itu. Berarti Tuhan Yesus bukanlah Yod He Waw He, berarti Tuhan Yesus bukan juru selamatmu, betul? Bukan. Yes. Ya sudah. Amin. Sudah. Selesai. Sekarang Samkim kamu. Sekarang giliran kamu. Yang juru selamat kamu Yod He Waw He atau Yesus? Yesus Kristus. Nah, kamu kalau Sebi Yod He Waw He, kamu mengatakan juru selamat kamu itu Yesus. Mana yang betul Yesus antara kalian Kristus berdua? Yang datang dari Bapa, yang datang dari Iya. Kan itu kan berbeda. Itu kan ada berbeda. Oke? Itu kan ada berbeda. Ya. Oh, Rasul. Nah. Tadi anak siapa kok goblok sekali? Gue sampai mau kencing denger. Oke. Nah. Pak Billy bisa jelasin Pak Billy apa itu? Sabar dulu. Hypostatic union, apa itu maksudnya itu Pak? Di Alkitab nggak ada hypostatic union. Nggak ada di Alkitab itu. Ya, apa yang kamu pahami tentang itu? Iya, di surat di ayat berapa? Pasal berapa itu? Nah, itu bahasa umum lah. Saya tanya di ayat berapa? Lu dengar dari Erben, dari Justin, lalu lu nanya di sini. Ya, kalau kamu mau, apa Anda tahu atau tidak? Bilang kalau enggak. Kamu tanya mereka aja. Kamu kan dari tadi bahas Alkitab. Kenapa kamu bahas ke situ? Tahu ya. Dari tadi itu. Kalau nanti gue kuliahin kamu tentang hypostatic union, nanti kamu bawa buku, baru saya ngajarin kamu catat gitu. Lalu jadi begini Samkim. 4 huruf suci Ibrani itu ada di Alkitab. Gini bro, kalau yang sulit itu aja bagaimana bisa tahu. Sedangkan yang simple, yang mudah aja masih ribet gitu loh. Kok masuk ke sampai Lah iya, orang Yesus gambar wujud Allah. Ayolah, kita mulai dulu. Kita mulai dari secara SD, pelan-pelan nanti ke SMP, ke SMA gitu. Jangan langsung ke S1, S2, S Teler. Bingung Teler nanti. Oke. Sekarang begini. Potongan-potongannya, Bro. Kamu nggak tahu intinya. Itu masalahnya. Oke. Potongannya saya jawab gitu. Kalau saya jelaskan semua nanti kamu baru paham. Oke. Di dalam Alkitab itu ada berapa nama? Cuma 1. Setuju Samkim? Cuma 1. Betul? Siapa itu? Yod He Waw He.
Kan tadi dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 8, akulah Billy, Yahweh, itulah namaku. jelaskan onoma Billy. Itu nama siapa itu? Kok 3 itu Billy? Makanya dia nggak Yahweh bisa kenal jadi Yahweh itu, dia nggak kenal karena nggak ada di kitab terjemahan LAI-nya, nggak ada Oke, Yahweh. saya jelasin dulu Bang Jaloton kepada mereka. Ayo, Fokus dulu ya, gimana tuh? Sam Kim. Bingung, Ya, kan? diam dulu. Ya, jangan dulu. Sam Kim, di dalam Alkitab itu cuma ada satu nama. Di dalam Yesaya 42 ayat 8, akulah Yotevave, itulah namaku. Betul? Tadi kamu sudah baca. Betul? Hanya ada satu nama, itu Yesus Kristus, penyelamat. Enggak. Sabar dulu. Tadi kamu sudah baca. Bro, jangan Salah lari lagi, dari Yesus ayat bilang Alkitab. bukan itu namanya. Oke? Yang Nah, disebut di dalam Yesus tuh onoma. Diam dulu. 28 ayat 19. Aduh, diam dulu. Nanti kita masuk ke situ, Sebi. Oke? Sam Kim, kamu sudah lihat kan bahwa akulah Yotevave, itulah namaku. Kau terima nggak ayat itu? Turun temurun ya, turun temurun. Nggak ada turun temurun. Ah, kamu ini. Nah, ada ayat lo dimunculin tadi tuh. Oke. Kau baca ini. Akulah Yotevave dan itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Nah, Yotevave ini adalah nama Elohim. Setuju? Ini Yotevave ngomong sama siapa ini? Bro, Nabi Yesaya lah. kepada Yesaya. Ini dalam Yesaya 42 ayat 8. Yang nulis nih Yesaya, nggak mungkin Yahweh ngomong sama Markus kan, bro? Ini aja ditanyain, gopak. Yang begini aja mati kamu masuk ke itu lagi. Ini kan jelas-jelas yang dibawa Yesaya. Ayatnya ada, terus kamu tanya, Yahweh ngomong kepada siapa? Yang pasti bukan kepada Yohanes. Oke. Di sini ada pernyataan Allah memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Yotevave. Kamu setuju, Sam Kim? Yes. Oke. Jadi nama Allah itu apa? Yotevave. Betul. Ada berapa nama di dalam, ada berapa Allah di Alkitab? Oh, 1. Berarti ketika Yotevave mengatakan akulah juru selamat, tidak ada yang lain, berarti hanya Yotevave juru selamatnya lain, betul? Ya, sampai pada konklusinya, Tuh. Yotevave itu punya firman. Sabar. Atau Yotevave ini diam dulu. Sam Kim, diam dulu. Sam Kim, diam dulu. Ya. Ketika adanya Tuhan Yesus, berarti sudah ada 2 juru selamat, betul? Satu dong, karena dia satu hakikat Allah. Kalian kan nggak percaya itu, ya udah skip aja gitu. Ada 2 juru selamat, betul, Sam Kim? Sam Kim. Jawab, Sam Kim. Satu Billy, satu juru selamat Billy. Loh. Berarti Yotevave adalah Yesus itu sendiri, setuju, Kak? Ya. Aku sekarang ya, aku dulu. Ya, tunggu dulu, namanya, namanya memang Yahweh. Yahweh yang di surga. Yesus ini siapa? Yesus inilah firman Yahweh yang telah menjadi manusia. Firman Yahweh. Jangan bikin malu. Sedangkan pendeta Advent masuk di dalam masuk di room saya jelasin. Firman. Karena saya jujur aja, saya tidak mau menyebut namanya karena 28 doktrin Advent itu Tritunggal. Sebentar, Bro Billy. Di bawah gaji Advent. Perkataan firman, tulisan FIRMAN firman, itu hanya ada dalam terjemahan Indonesia. Kenapa kalian mute aku? Dengar dulu ya. Yang namanya firman, tulisan FIRMAN, itu terjemahan Indonesia. Terjemahan Alkitab di luar itu, original teksnya itu Wayomer atau berkata Tuse. Itu nggak ada beda. Dia cuma berkata. Tuhan, dengar dulu. Dengar, Tuhan berkata, Adam berkata, Musa berkata, semuanya pakai Wayomer Amar. Terjemahan KJV, to say. God to say. Tetapi hanya terjemahan Indonesia yang dikatakan firman.
Mungkin dari firman menjadi firman. Lanjut, Bill. Aku dulu lah, Billy. Belum selesai yang tadi. Enggak. Saya mau lihat dulu kalian jujur. Di sini ini jujur. Ngapain aku bohong, Billy? Nah. Tengok ya, siapakah Yesus ini? Juru selamat tetap satu, Billy. Di dalam Yesaya, tunggu dulu. Di dalam Yesaya 43 ayat 11, Yahweh mengatakan, akulah Tuhan, akulah juru selamat, tidak ada juru selamat yang lain. Kan mana gitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Tunggu dulu, kan Elohim yang juru selamat, Yahweh yang juru selamat. Salah saya baca itu. Dengarkan dulu aku, Billy. Kalau nanti aku salah, nanti kalau aku salah kau ajari aku, dah. Baca di papan. Yesaya 43:11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Yes, oke, benar. saya tanya. Yesus juru selamat atau bukan? Yes. Tunggu dulu deh. Aku dulu, jangan dua-dua ngomong. Iya, benar Billy. Yes, ada juru selamat. Sesuai dengan data Lukas 2 ayat 11. Malaikat yang mengatakannya. Udah. Malaikat. Sabar. Satu-satu dulu dijawab. Tuhan Yesus itu juru selamat atau bukan? Jangan melebar. Kita cari poin-poin penting. Jangan ditanya Yesus juru selamat. Ya, sesuai dengan begini. Saya nggak butuh penjelasan. Oke? Buka open mic. Tuhan Yesus adalah juru selamat, betul? Jangan kau matikan mic-ku, Billy. Aku capek ngomong. Oke. Tuhan Yesus adalah juru selamat, betul? Yes. Yesus dengan Yotevave beda atau sama? Yesus dan Yahweh adalah sama. Yesus adalah firman Yahweh yang menjadi manusia turun ke bumi. Udah, harus diterangkan biar kau pintar. Saya ini lebih paham dari Alkitab. Saya cuma mana ada paham kau? Buktinya kau bilang hanya Yesus. Yahweh beda-beda kan gitu. Tidak. Yesus itu adalah firman-Nya Yahweh yang turun ke bumi menjadi manusia. Di sini ada Tritunggal itu ada banyak pemahaman. Kenapa ada nama Yesus? Yang saya tanya, perjanjian lama itu, Billy, lebih banyak Elohim daripada. Saya tanya dulu, Kak Darmin. Tolong Kak Darmin, tidak usah kalau ditanya terlalu melebar. Saya harus tanya. ada datanya, Billy. Nggak usah, kita ini sama-sama Kristen, oke? Itu makanya. Sudah, saya tanya dulu. Tuhan Yesus itu adalah Yotevave atau bukan? Tuhan Yesus itu adalah firman-Nya Yahweh. Itu dia, harus ada keterangan. Yesus itu adalah firman, kalem dan rohnya Yahweh. Udah, ngerti kalian? Maka saya cuma minta tanya. Oke. Sekarang begini. Capek aku ngomong. Sekarang bisa tidak kalian ketika saya mengatakan Tuhan Yesus itu Yotevave, iya atau bukan? Kalian jawab dulu. Bukan. Tidak alasannya bisa. Ini. Kau kan oneness, kau nggak bisa kudengarkan kau. Kau harus mendengarkan aku. Yesus itu adalah firman-Nya Yahweh. Udah tahu kau? Firman. Ada ayatnya. Ayatnya di mana? Kau bilang dulu. Ayatnya Yohanes 1 ayat 14 dan Ibrani 1 ayat 3. Yesus itu adalah wujud dari gue dengarnya. Mau jelasin Tritunggal diturunkan, heran. Saya tanya Tuhan Yesus itu adalah Yotevave bukan atau iya? Jawab Selby. Tuhan Yesus adalah Yotevave bukan atau iya, baru penjelasan. Iya. Apa? Iya, Yahweh. Yesus Yahweh. Berarti Yahweh sendiri yang menebus kita, betul? Betul? Iya, betul. Oke. Berarti Yesus adalah Yotevave, betul? Tapi saya tanya ya, siapa Yahweh, Billy? Oke. Adalah Bapa. Tunjukin, Bill. Yahweh adalah Yahweh. Kalau jadi orang Kristen nggak kenal Yahweh bagaimana ya? Jawab, Billy. Menurutmu siapa Yahweh? Yahweh itu adalah sang pencipta. Sang pencipta itu bernama Yahweh. Masa sebagai orang Kristen kamu nggak? Kamu baca, makanya jangan terjemahan terus dibaca. Punya nama, bro. Sang pencipta itu menghadirkan. Jadi di dalam jadi namanya dalam original teks namaku Yahweh itu kamu tolak. Terus kamu tolak tuh namanya, namaku Yahweh.
Karena dia harus berelasi dengan manusia. Dia menyatakan Makanya itu gini, aku, tetapi dalam sekarang maknanya itu bukan dengar manusia Sebi. seperti kita, bro. Sekarang ini udah zamannya teknologi, kamu buka original teks, jangan semua terus-terusan ditelan terjemahan LHI. Terjemahan LHI jangan ditelan bulat-bulat. Yahweh itu. Ini Bill udah buka nih. Bill udah buka datanya nih. Sudah. Ini Bill ada buka data nih. Ini Bill ada buka data. Namun sekarang ya Yotefave, engkaulah Bapa kami. Yesus adalah Yotefave, kan kalian bilang. Aja itu sebetulnya sudah nggak boleh disebut sebagai nama Allah, sebab ya Ibrani nama Allah nggak ada konsonan ya kan? Iya nggak? Jadi itu juga nama Ibrani itu Silvi. Nama Ibrani itu konsonan semua. Sorry, konsonan. Vokal atau konsonan ya? Konsonan itu huruf mati, vokal itu dia huruf bunyi hidup. atau huruf hidup. Vokal itu A, I, U, E, O. Vokal itu huruf hidup. Oke? Nah, sekarang begini. Jangan di situ. Oh, Yotefave, bukan Yotefave. Nah, kau bisa sebutkan. Jadi tetragrammaton itu dibaca apa, Sebi? Ya nggak bisa dibacain ya, kamu bacain akhirnya kamu. Ya itu dibaca apa? Itu ada huruf kok nggak bisa dibaca? Bill, nggak baca itu. Bill, tolong Bill, tolong, Bang Bill, coba buka nama David dalam Ibrani itu. Sebentar, Sebi. David itu di dalam tulisan Ibrani juga konsonan. Lalu nggak bisa dibaca. Saya nanya kamu, Sebi, bisa nggak? Apakah David itu Allah? Makanya itu bukan nama. Dengar, bentar ini orang. Ini San Kim ini. Enggak, ini aku ini lagi nanya substansi. Nah, iya, yang ditanyakan itu 4. Ini orang dia ngerti nggak sih? Kan Selby ini bilang nama Tuhan itu konsonan semua, makanya nggak bisa dibaca, ya kan? Padahal David atau Daud itu namanya juga konsonan semua. Tapi orang Yahudi itu tahu membacanya, tahu membunyikannya. Hanya saja kalau Tuhan memang mereka itu ada etika, ada moral, maka nggak sembarangan nama itu diucapkan pada hari-hari tertentu aja. Misalnya pada hari besar ya, Rosh Hashanah. Nah itu nama Tuhan itu dipanggil atau disebutkan. Tetapi kalau bilang konsonan, semua orang Yahudi itu namanya konsonan sebelum ada sebelum ada nikut. Sebelum nikut itu adalah sistem untuk penanda bunyi gitu. Nah, sehingga orang bisa tahu cara membunyikan begini. Tetapi sebelum ada nikut dan sebelum ada matriks leksionis, lu catat tuh Sebi, apa itu matriks leksionis? Sebelum ada matriks. Oke, Sebi, kalau begitu bisa nggak kamu Oke, Sebi. Dalam bahasa Yunani juga kita sebutnya Yesus, tapi tulisannya Yesus. Sudah. Kalau begitu, nama Allah menurut kamu di sini, nama Allah di sini apa yang kamu baca di sini? Coba kamu bisa baca. Ya hurufnya itu, bro. Hurufnya? Hah? Iya. Jadi nama Allah apa? Loh, Allah itu tidak bernama. Ya Yotefave itu kan di situ my name. Dia menyatakan my name, oke. Oke. Kamu bilang, sekali lagi saya kasih kesempatan kamu. Terus penulis mengartikan itu Yahweh. Itu kan bukan dari tulisan Musa, Yahweh itu. Oke. Sabar. Sebi, coba kamu baca di sini, coba kamu baca. Apa artinya? Enggak pakai bahasa Indonesia aja, kenapa sih? Baca. Enggak, coba kamu baca. Jangan jadi perempuan penipu kamu. Kamu bilang bukan nama. Di sini apa? Kamu nggak boleh nambah-nambahin.
Nah, siapa yang nambah-nambahin? Coba kamu baca di sini. Jangan kita mau terus dikatakan umat terjemahan. Jadi harus belajar original teks. Kalau nggak nanti selamanya jadi umat terjemahan. Oh Billy, jangan kalian bilanglah kami penipu, Billy. Penipu. Dari mana? Dari mana? Kau penipu atau kami penipu? Sekarang saya tanya di sini, coba. Seluruh Kristen mengaku Trinitas. Kenapa pula kau mengobrak-abriknya? Oi, Ellen G. White tidak pernah menyatakan bahwa Trinitas itu adalah apa bagian dari Alkitabiah. Baca kutipan. Oh, kamu berarti nggak tahu ya ekstraksi Trinitas tuh bukan apa? Itu kesimpulan dari Alkitab. Ellen G. White nggak pernah menyatakan demikian begitu. Maju, General Conference pun saya lawan. Kau itu. Terasain Advent itu merumuskan Alkitab. Lari kan? Mau dibilang Ellen G. White, jangan jual-jual. Diam, kita tidak bicara tentang gereja, Selby. Kalian itu kebiasaan tidak mau membawa kebenaran. Nah, sekarang yang di sini yang kamu baca. Dulu deh, saya sama Billy deh. Coba yang lu bisa. Enggak, saya tanya dulu. Yang menurut kamu di sini yang kamu baca di sini apa artinya? Coba kamu baca, kamu terjemahkan biar kamu cerdas. Loh, saya nggak baca Ibrani. Oke. Ini terjemahannya. Ini terjemahan jujur nih yang dibuka Billy. Bill, dibuat happy aja, Bill. Ketawa aja, kalau ada yang lucu ketawa aja, jangan marah. Oke. Coba kamu baca dulu ini dan kamu maknai apa makna daripada ayat ini. Jangan terjemahan ini terjemahan jujur. Jangan yang jujur dulu dibawa, nanti baru dibandingkan terjemahan jujur sama ini agak supaya kita nggak buang-buang waktu. Ada huruf A sama E itu nggak jujur kan? Oh, bisa ada huruf A sama E. Kalian jangan standar ganda dong. Oke. Penulis itu nggak pernah. Ya udah kasih teks asli Ibrani aja, masuk. Oke. Kalau dia nggak mau. Oke. Berarti kalau kamu protes, kamu tahu dong. Nah, yang ini baca, ya, yang ini mau dibaca apa ini menurut kamu? Sekarang Yod-Heh-Vaveh maknanya apa? Artinya apa Yod-Heh-Vaveh? Coba. Oke. Ya saya tanya. Enggak, sekarang yang saya tanya di sini Yod-Heh-Vaveh ini dikatakan akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Nah, menurut kamu apa itu? Ya. Dia nama pribadi Allah. Allah berpribadi. Nama pribadi Allah. Berarti itu proper name. Betul? Aku buka rahasianya kepada Selby. Tunggu dulu Bang Calontong. Tunggu dulu Bang Calontong. Saya mau kejar dulu, jangan dipotong dulu Bang Calontong. Sabar dulu karena ini saya akan kejar dulu dia. Jangan dipotong, Bro. Saya nama Billy aja, yang lain nanti. Oke, saya tanya dulu. Berarti nama pribadi Allah adalah Yod-Heh-Vaveh, betul? Iya, Allah harus berpribadi, ya. Ya, saya tanya nama Elohim Yod-Heh-Vaveh, betul? Allah nggak punya nama, tapi karena dia berpribadi, dia harus memiliki ini sebutan nama. Oke. Berarti cuma ada satu pribadi, betul? Enggak, bukan satu pribadi, Bro. Berapa? 3. Allah kita itu bukan satu pribadi, Bro. Allah kita itu 3 hipostasis. Oke, berapa nama? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya kan? Iya, berarti kalau cuma satu kamu tolak, berarti ada 3. Ya. Betul? Berarti ada 3. Bukan. Betul? Allah itu hakikatnya, pribadinya di dalam Allah itu ada firman, ada roh. Sementara sang sumber Allah sendiri itu disebut Bapa, gitu, Bro. Mereka tuh saling Oke. tergantung saya satu sama tanya. lain, berelasi satu sama lain, tidak terpisahkan, bisa diam dulu. Gitu, Bro. Oke. Elohim itu, Elohim satu-satunya Elohim kita bernama Yod-Heh-Vaveh, setuju? Setuju? Ya, satu-satunya Elohim, ya, satu-satunya Elohim namanya Yod-Heh-Vaveh, betul? Iya, betul. Nah, ketika Yod-Heh-Vaveh mengatakan akulah juru selamat, tidak ada yang lain. Nah, kamu bilang Tuhan Yesus bukanlah Yod-Heh-Vaveh, betul? Tuhan Yesus Yod-Heh-Vaveh, Bro. Dia kan firman Yod-Heh-Vaveh. Oke. Tuhan Yesus adalah Yod-Heh-Vaveh. Firman Elohim. Oke. Iya. Kalau kita buktikan ya. Kalau Tuhan Yesus adalah Yod-Heh-Vaveh, Yod-Heh-Vaveh dipanggil Bapa. Berarti Yesus adalah Bapa.
bukan? Yesus Yotevave. Tunjukin ayatnya, Rasul. Penipu, perempuan penipu. Sakit perut gue dengarmu. Oke, pikir tuh jawabnya, pikir. Bill. Ya, kalau lihat sabar. Jadi Bill, bagi teman-teman kalau ya, lihat muter-muter kalau Ini kalau ini kalau model staff gua, kalau gua lagi meeting kayak gini, gua lempar pakai asbak rokok. jadi begini ya teman-teman. Di sini dikatakan namun sekarang ya Yotevave engkaulah Bapa kami. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Yotevave. Ketika dikatakan Yesus Bapa, tidak. Penipu nggak perempuan itu? Makanya aku bilang perempuan penipu. Kau lapor aja sampai di pengadilan mana? Sana. Penipu kau, Sebi. Apa? Billy, kamu buka ya. Kau buka ya. Kejadian 3 ayat 22 ya. Enggak, saya tanya dulu sekali lagi. Yahweh God. Kamu jangan banyak saya ngomong di sini. tanya. Kamu bilang saya penipu. Buka aja itu ayat. Oke, saya tanya. 3 ayat 22. Ayo, Kejadian. Saya tanya. Buka. Oke, saya tanya. Enggak, Tuhan Yesus saya mau adalah. buktikan itu, Bapak di situ Diam siapa? dulu. Yahweh God. Diam dulu. Oke, Di situ plural sekarang saya tanya. nanti saya kejar Bill yang kejadian 322. Oke, saya tanya Jangan kamu. main-main. Saya tanya kamu dulu, ya. Yesus adalah Yotevave bukan? Iya, Yahweh. Oke. Yesus adalah Yotevave. Yotevave adalah Bapa. Yesus Bapa atau bukan? Hadafarnya Yotevave. Berarti bukan dungu. Kenapa kau bilang sama? Memang kau penipu. Turun, penipu. Turun kau, penipu kau. Tahu Jesus only. Kalau Allah. Udah, lu jangan naik turun orang-orang. Penipu, dia yang bilang sama. Kalau dia sama, Yotevave dipanggil Bapa. Ya, Tuhan Yesus Bapa atau bukan? Bukan, penipu. Itu. Nah, demikian tadi kausinya. Jadi yang honest ngomong bahasanya orang Tritung itu penipu, ya kan? yang tung ngomong bahasanya yang honest itu juga penipu. Jadi penipu sama-sama penipu. Mereka gelut ramai ya. Sudah tahu ya konsep ketuhanan dibikin ribet gitu. Karena iman yang dipaksakan. Sesungguhnya Tritunggal ya, konsep Tritunggal itu atau tiga dalam satu, satu dalam tiga itu tidak terjangkau oleh akal manusia, itu tidak terjangkau oleh otak, itu tidak terjangkau, tapi dipaksakan gitu ya, karena memang ya itulah, kalau doktrin sudah menancap ke tulang sumsum ya hingga mendarah daging, maka sulit untuk dilepaskan. Padahal sesungguhnya mereka sendiri ketika mereka mengkaji itu tidak sampai otak mereka itu, karena sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia maka akan terbantahkan juga oleh akal manusia gitu ya. Sesuatu yang diakal-akali maka akan bertentangan dengan akal sehat manusia itu. Akal-akalan manusia maka akan ditentang sendiri oleh akal manusia. Jadi sudah pokoknya jadi gimana ya kalau kita bilang itu apa, umat bingung versus umat bingung ya, gelut. Gelut itu kelahi gitu ya, berkelahi, bertekak mulut sama mereka, berebutan Tuhan gitu ya. Jadi bikin kita ngakak. Beruntunglah kita umat Islam ketika umat Islam ini mengikuti pengajaran para nabi, yang dimana para nabi itu hanya mengajarkan, hanya menyampaikan risalahnya yang datang dari Allah, itu bahasa Tuhan itu hanya satu ya. Para nabi mengajarkan Tuhan, berketauhidan itu Tuhan itu hanyalah satu, tidak ada dua, tidak ada tiga gitu ya. Kalau Tuhan dipaksa-paksakan dengan akal-akalan manusia, maka ya itulah tadi, sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal manusia mereka paksa-paksakan, pada akhirnya akal manusia itu sendiri yang akan repot bagi pemikiran mereka sendiri ya. Jadi akan terlepas semua dari konsep-konsep ajaran para nabi kan gitu ya. Karena memang ya Kristen itu memang sudah dari zaman dahulu kala
begitu dan begitu ya, saling bertekak mulut, saling bertekak pemikiran, sesuatu yang dipaksakan ya. Karena memang pada zaman dulu ya, ketika sebelum adanya konsili itu, orang-orang pada zaman itu, orang-orang yang hidup zaman dengan Yesus selama 300 tahun, 325 tahun itu lamanya ya, tidak ada yang mereka memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan, tapi yang didebatkan oleh mereka itu Yesus itu nabi atau bukan gitu. Jadi orang-orang yang hidup sesama dengan Yesus itu mereka memperdebatkan tentang bagaimana Yesus itu nabi atau bukan gitu. Mesias itu kan artinya nabi. Tapi kalau di dalam kekristenan itu mereka menyalahpahami bahwasanya Mesias itu adalah Tuhan gitu ya. Mesias itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Padahal arti dari kalimat Mesias itu ya, dari kata lain itu bahasanya dia adalah seorang nabi, seorang penyelamat gitu. Penyelamat ya. Para nabi kan memang penyelamat gitu ya. Tapi disalahpahami oleh orang-orang Kristen itu sendiri, sehingga mereka pusing dan bingung sendiri dengan ajaran mereka sendiri, satu dengan yang lain saling merebutkan Tuhan begitu jadinya. Karena dengan diadakannya Yesus itu menjadi Tuhan itu semenjak jauh setelah Yesus itu tidak ada ya, 325 tahun kemudian baru Yesus itu dianggap Tuhan gitu. Oke, demikian saja kompetisi yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.